Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Watmi Caksono yang sekarang menduduki kelas 11 Merdeka 4 di SMA Negeri 2 Cilengsi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah eksperimen sains mengenai fluida. Sebelumnya, apa sih itu fluida? Fluida adalah segala macam zat yang dapat mengalir, yaitu cair dan gas. Fluida juga terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan juga fluida dinamis. Yang akan kita lakukan percobaan pada kali ini adalah fluida statis. Kita akan mempelajari fluida dalam keadaan diam. Dan sekarang kita akan melakukan percobaan yang pertama. Dan saya sudah menyiapkan beberapa bahan-bahannya. Di antaranya adalah ada air, beberapa butir telur, dan garam. Percobaan apa yang akan kita lakukan? Ini adalah percobaan hukum Archimedes. Siapapun yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan benda tersebut. Dan kita akan langsung masuk ke percobaan pertama. Di percobaan pertama, saya memiliki air yang tidak ada kandungan garamnya. Saya akan memasukkan telur ke dalam air tersebut. Di sini telur terlihat tenggelam. Dan di gelas kedua, saya akan menambahkan sekitar 3 sendok makan garam. Tuh. Dan saya akan masukkan telurnya, maka telur akan terlihat mengambang. Di gelas kedua, saya akan memasukkan sekitar 2 sendok garam. Dan menambahkan sedikit air. Nah, dari ketiga percobaan ini, kita tahu sesuatu. Seperti pada percobaan yang pertama, terlihat bahwa telur tenggelam. Ini itu disebabkan karena massa jenis pada benda lebih besar ketimbang massa jenis pada air yang menyebabkan telur tenggelam. Pada percobaan kedua, terlihat bahwa telur ini mengambang hingga ke permukaan. Nah, ini disebabkan karena massa jenis pada benda Lebih kecil ketimbang massa jenis pada air yang menyebabkan telur mengambang. Pada percobaan ketiga, terlihat bahwa telur melayang. Ini disebabkan karena massa jenis pada benda itu sama dengan massa jenis pada air yang menyebabkan telur melayang. kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan. Nah, pada percobaan yang kedua ini saya akan menggunakan paperclip dan air. Paperclip yang pertama saya akan letakkan di dalam air. Dan paperclip yang kedua saya akan masukkan ke dalam air secara merata. Paperclip yang diletakkan secara merata tidak tenggelam. Ini disebabkan karena pada permukaan air terdapat gerak tarik-menarik antar partikel air yang disebut juga dengan kohesi. Namun, jika kita ketuk gelasnya, maka paperclip akan jatuh ke dasar air. Peristiwa naik turunnya permukaan fluida di dalam pipa kapiler atau pembuluh sempit. Oke, selanjutnya kita bakal lanjut ke percobaan ketiga atau percobaan yang terakhir ini, yaitu percobaan kapilaritas. Di sini saya sudah menyiapkan air, pewarna makanan merah dan biru, sawi, serta tisu. Yang pertama, percobaan sawi. Pertama, tuangkan dulu pewarna merah dan birunya.
Lalu masukkan sawinya. Dan kita tunggu beberapa jam. Ini percobaan yang kedua. Siapkan 2 botol air dan 1 botol kosong. Lalu 2 botol diwarnai dengan menggunakan pewarna makanan. Setelah diratakan, masukkan tisu yang sudah disiapkan. Seperti ini. Dan tunggu juga selama beberapa jam. Kita sudah bisa melihat hasil dari kapilaritas tersebut, di mana air meresap melalui celah-celah kecil pada sawi sehingga membuat sawi menjadi berwarna merah dan biru. Sama seperti percobaan sawi, percobaan tisu ini juga mengalami kapilaritas. Air yang berada di gelas merah dan biru ini mengalir melalui tisu, meresap melalui tisu, dan mengalir ke gelas tengah.